Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Surya Aditya. Saya dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan mengerjakan tugas sejarah wajib, yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ada beberapa bangsa barat yang datang ke Indonesia, antara lain Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Portugis melakukan ekspedisinya pada tahun 1486 dipimpin oleh Bartholomeus Dias dengan menyusuri pantai barat Afrika. Tujuan sebenarnya ke India, namun gagal. Sejak dahulu, Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa asing. Terbentang di antara dua samudera dan dua benua, telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Kekayaan alam di Indonesia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa barat untuk datang ke Nusantara. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa khas. Hal inilah yang menjadikan bangsa barat berbondong-bondong untuk memasuki ke Indonesia dengan alasan berdagang. Kendati demikian, tujuan awal untuk berdagang nampaknya pupus lantaran melimpahnya kekayaan alam di Indonesia, yang mendorong adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. Selain karena daya tarik Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dan terbesar, ada beberapa faktor lainnya yang mendorong bangsa barat untuk datang ke Indonesia, yaitu motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Revolusi industri yang dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Motivasi ini menjadi semboyan para bangsa barat melakukan penjelajahan. Gold bermakna bahwa bangsa barat menginginkan kekayaan melalui penjajahan atau yang lainnya. Bangsa barat juga ingin mendapat kejayaan atau kemenangan, yaitu glory. Tujuannya yang lainnya yaitu ingin memperluas keyakinannya, yaitu agama Nasrani di Asia. Revolusi industri. Bangsa barat ingin melakukan ekspedisi ke Indonesia, namun hal tersebut masih terkendala transportasi. Namun dengan adanya revolusi industri, bangsa barat dengan mudah menjelajahi Indonesia. Pasalnya, dengan adanya revolusi industri memunculkan penemuan-penemuan baru, salah satunya mesin uap untuk kapal, sehingga memudahkan dari sisi pemasaran. Dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani mendorong para pedagang Eropa mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah untuk mencari sumber rempah-rempah. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. 1. Bangsa Portugis. Portugis melakukan ekspedisinya pada tahun 1486 dipimpin oleh Bartholomeus Dias dengan menyusuri pantai barat Afrika. Tujuan sebenarnya ke India, namun gagal. Alfonso de Albuquerque berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511. Kemudian Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar pada tahun 1512. Bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil sampai di Maluku dan menjalin hubungan dagang. 2. Bangsa Spanyol. Pada tahun 1522, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian del Cano tiba di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku memanas. Akhirnya pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu Spanyol. Pertempuran dan persaingan antara Portugis dan Spanyol berakhir setelah keduanya menyepakati perjanjian Saragossa pada tahun 1534. 3. Bangsa Belanda. Kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1595 menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis de Houtman
Belanda tiba di Indonesia tepatnya di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Tahun 1602 didirikannya VOC, yaitu Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Melaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin. 4. Bangsa Inggris. Ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dipelopori Francis Drake dan Thomas Cavendish yang berlayar mengikuti jalur yang ditemukan oleh Magelhaens pada tahun 1957. Inggris berhasil mengeksplor rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris melewati Samudra Hindia melalui Persekutuan Dagang EEC yang artinya East Indian Company. Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan daerah jajahan terluas di Asia, yaitu tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia adalah menguasai daerah penghasil rempah-rempah seperti Maluku serta memonopoli perdagangan. 2. Membangun basis militer. 3. Kolonialisme dan imperialisme ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.